Langit sore itu menggantung rendah di atas desa Karangreja, seolah menahan sesuatu yang belum sempat jatuh ke bumi. Jalan tanah di ujung desa tampak lebih lengang dari biasanya. Tak ada anak-anak berlarian, tak ada suara ibu-ibu memanggil dari dapur. Hanya angin yang bergerak pelan, membawa aroma tanah basah yang entah kenapa terasa lebih dingin dari biasanya. Bagas berdiri di dekat gapura kayu yang mulai lapuk. Matanya tertuju pada sosok yang duduk bersandar di batu besar tak jauh dari batas desa. Lelaki itu tampak seperti gelandangan. Pakaiannya kumal, rambutnya kusut, tubuhnya kurus seperti sudah lama tak makan. Namun ada sesuatu yang membuat Bagas tak bisa berpaling. Bukan kasihan, bukan juga takut sepenuhnya, tapi seperti ada tarikan halus yang memaksanya terus memperhatikan. Orang itu tidak bergerak banyak. Kepalanya sedikit menunduk, bibirnya bergetar pelan seperti sedang melafalkan sesuatu. Tidak terdengar jelas, tapi ritmenya teratur. Aneh, di tengah kesunyian seperti itu, suara sekecil apapun seharusnya terdengar. Tapi yang satu ini justru terasa seperti ditelan oleh udara. Mas Bagas, suara pelan itu membuatnya menoleh. Lurah Sastro berdiri beberapa langkah di belakangnya. Wajahnya tidak seperti biasanya, tidak tegas, tidak tenang, tapi penuh kewaspadaan. Itu orang? Dari mana, Pak? Tanya Bagas tanpa mengalihkan pandangannya terlalu lama pada sosok di sana. Lurah Sastro tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah yang sama, lalu menarik napas panjang seolah menahan sesuatu. Lebih baik kamu masuk ke dalam desa, jangan berdiri lama di sini. Bagas mengernyit. Kenapa? Dia cuma orang tua biasa kan? Kalau dia biasa, suara Lurah Sastro merendah. Warga tidak akan menghindar seperti itu. Baru saat itu Bagas menyadari, dari kejauhan beberapa warga terlihat mempercepat langkah saat melewati jalur itu. Tidak ada yang berani mendekat, bahkan ada yang memilih memutar jalan meski harus lebih jauh. Bagas kembali menatap lelaki itu. Kini ia memperhatikan lebih detail. Tangan lelaki itu kotor, tapi gerakannya halus. Punggungnya sedikit membungkuk tapi tidak tampak rapuh. Justru, ada ketenangan yang tidak wajar, seperti seseorang yang tidak terganggu oleh dunia di sekitarnya. Pak, sejak kapan dia di situ? Sejak semalam, jawab Lurah Sastro singkat. Tidak ada yang melihat dia datang, tahu-tahu sudah ada. Semalam. Entah kenapa kata itu terasa berat. Bagas mencoba mengingat, semalam memang ada sesuatu yang aneh. Anjing-anjing desa melolong lebih lama dari biasanya. Beberapa warga bahkan bilang mereka mendengar langkah kaki di luar rumah, padahal ketika dibuka tidak ada siapa-siapa. Dan sekarang, tiba-tiba ada orang asing duduk di batas desa. Bagas menelan ludah, tapi rasa penasarannya lebih besar dari rasa takut. Ia melangkah perlahan mendekat, meski suara Lurah Sastro sempat terdengar memanggilnya untuk berhenti. Setiap langkah terasa lebih berat, seolah tanah di bawah kakinya menahan. Udara di sekitar lelaki itu terasa berbeda, lebih dingin, lebih sunyi, bahkan suara angin seperti berhenti beberapa meter menyentuhnya. Ketika jaraknya tinggal beberapa langkah, lelaki itu tiba-tiba berhenti berkomat-kamit. Sunyi. Lalu perlahan, tanpa mengangkat kepala sepenuhnya, ia berbicara. Kamu bukan orang yang suka takut. Bagas membeku. Suara itu dalam, berat, dan terdengar sangat jelas, meski lelaki itu hampir tidak menggerakkan bibirnya. Saya cuma lewat, jawab Bagas meski ia sendiri tahu itu bukan alasan yang masuk akal. Lelaki itu tersenyum tipis, masih tanpa menatap langsung. Orang yang cuma lewat tidak akan berhenti sejauh ini. Bagas tidak bisa menjawab. Ada sesuatu dalam nada suara itu yang membuatnya merasa seperti sedang dibaca, bukan hanya pikirannya, tapi juga niatnya. Akhirnya lelaki itu mengangkat kepala, dan untuk pertama kalinya, Bagas melihat matanya. Tidak ada yang mencolok secara fisik, mata itu tampak biasa saja, tapi di dalamnya ada kedalaman yang sulit dijelaskan, seperti sumur tua yang tidak pernah terlihat dasarnya. Nama kamu Bagas, katanya pelan. Jantung Bagas berdetak keras. Bapak, kenal saya? Tidak,
jawabnya singkat. Tapi tempat ini mengenalmu. Angin tiba-tiba berhembus lagi, tapi kali ini terasa lebih dingin. Bagas merasakan bulu kuduknya meremang. Bapak ini siapa sebenarnya? Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia kembali menunduk sedikit, lalu mengusap tanah di sampingnya dengan ujung jarinya, seolah merasakan sesuatu yang tidak terlihat. Ada yang akan datang, katanya pelan, dan desa ini tidak siap. Bagas menelan ludah. Apa maksudnya? Kamu akan tahu, karena kamu tidak memilih pergi. Suasana kembali sunyi, bahkan suara serangga seakan hilang. Di kejauhan Lurah Sastro masih berdiri, wajahnya semakin tegang. Bagas berdiri di antara dua pilihan, mundur dan berpura-pura tidak tahu, atau tetap di sini dan menghadapi sesuatu yang bahkan ia belum mengerti. Namun entah kenapa kakinya tidak bergerak, dan saat itulah, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa kehadiran lelaki kumal itu bukanlah awal dari sesuatu yang aneh, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Malam turun lebih cepat dari biasanya di desa Karangreja. Langit belum sepenuhnya gelap, tapi cahaya sudah seperti ditarik perlahan dari permukaan bumi. Rumah-rumah mulai menutup pintu lebih awal, dan jalanan yang biasanya masih ramai oleh obrolan warga kini terasa asing, seolah desa itu sedang menahan nafas. Bagas tidak bisa diam. Sejak pertemuannya di ujung desa sore tadi, bayangan lelaki kumal itu terus mengganggu pikirannya. Cara bicaranya, tatapannya, dan yang paling aneh, bagaimana ia bisa mengetahui namanya tanpa pernah diperkenalkan. Rasa takut memang ada, tapi kalah oleh rasa penasaran yang jauh lebih besar. Langkahnya pelan menyusuri jalan tanah yang mulai gelap. Tidak ada lampu penerangan di sana, hanya cahaya redup dari rumah-rumah yang semakin jarang. Setiap langkah terasa seperti masuk lebih dalam ke tempat yang seharusnya tidak didatangi malam-malam. Saat mendekati batas desa, udara berubah. Lebih dingin, lebih sunyi, dan entah kenapa, lebih berat. Bagas berhenti sejenak, memperhatikan sekeliling. Tidak ada siapa-siapa, tapi perasaannya mengatakan ia tidak sendirian. Ia menarik nafas panjang, lalu melangkah lagi, kali ini lebih hati-hati. Dan di sanalah lelaki itu. Masih di tempat yang sama, duduk bersandar di batu besar seperti tidak pernah berpindah sejak sore. Namun suasananya berbeda. Jika tadi hanya terasa aneh, sekarang terasa menekan. Kepala lelaki itu menunduk, tapi bibirnya bergerak, pelan, teratur, seperti melafalkan sesuatu yang tidak dimaksudkan untuk didengar manusia. Bagas mencoba mendekat. Setiap langkah membuat suara itu sedikit lebih jelas, tapi tetap tidak bisa dipahami. Bukan karena terlalu pelan, tapi seperti bukan untuk dimengerti. Tanah di sekitar lelaki itu tampak berbeda, kering, padahal sore tadi masih lembab. Dan ketika Bagas menginjaknya, ia merasakan getaran halus, seperti denyut yang hidup. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. "Pak," tidak ada jawaban. Lelaki itu tetap melanjutkan komat kamitnya, tanpa sedikit pun terganggu, bahkan tidak menoleh. Bagas menelan ludah. Ia melangkah lebih dekat lagi, kini hanya berjarak beberapa langkah. "Pak, saya Bagas." Suara itu akhirnya berhenti. Perlahan, tanpa terburu-buru. Seolah yang dihentikan bukan sekedar ucapan, tapi sesuatu yang lebih besar. Sunyi. Benar-benar sunyi. Bahkan suara angin menghilang. Lalu lelaki itu berbicara. "Kamu datang lagi." Bagas terdiam. "Saya cuma ingin tahu." "Kamu ingin tahu atau kamu dipanggil?" Pertanyaan itu membuat Bagas tidak bisa langsung menjawab. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang terasa terlalu tepat, terlalu dalam. "Saya tidak merasa dipanggil, Pak." "Kalau begitu, kenapa kakimu tidak berhenti dari tadi?" Bagas refleks menunduk melihat kakinya yang memang terus bergerak sejak tadi tanpa ia sadari. Nafasnya mulai tidak teratur. Perlahan, lelaki itu mengangkat kepalanya. Tatapan itu kembali. Dalam, tenang, tapi kali ini
terasa lebih berat. "Duduklah," katanya pelan. Bagas ragu, namun entah kenapa tubuhnya menurut. Ia duduk di tanah meski dinginnya langsung merambat ke seluruh tubuhnya. Beberapa detik berlalu tanpa kata, hanya keheningan yang menekan. "Kamu merasakannya, kan?" tanya lelaki itu tiba-tiba. "Merasa apa?" Lelaki itu mengusap tanah di sampingnya dengan ujung jari. Gerakannya pelan, tapi setiap sentuhan seperti membuat udara bergetar. Tempat ini tidak diam. Bagas menahan nafas. Dari luar, desa ini terlihat biasa, tapi di bawahnya ada sesuatu yang sedang bangun. Bulu kuduk Bagas berdiri. "Apa maksudnya, Pak?" "Yang lama tidak selalu pergi." Angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat dedaunan bergesek keras. Namun anehnya, di sekitar mereka tetap tidak bergerak. Seolah ada batas tak terlihat yang memisahkan tempat itu dari dunia luar. Bagas mulai merasa sesak. "Pak, sebenarnya Bapak ini siapa?" Pertanyaan itu menggantung beberapa saat. Lelaki itu menunduk lagi, lalu tertawa kecil. Bukan tawa yang hangat, tapi juga bukan menyeramkan. Lebih seperti seseorang yang sudah terlalu lama melihat hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. "Aku ini hanya orang yang belum selesai dengan masa lalu." Bagas mengkerutkan kening. "Maksudnya?" Namun lelaki itu tidak menjawab. Sebagai gantinya, ia kembali komat kamit. Kali ini lebih pelan, tapi justru terasa lebih kuat. Tanah di bawah Bagas kembali bergetar halus. Dan saat itulah Bagas menyadari sesuatu. Suara itu bukan hanya keluar dari mulut lelaki itu, tapi seperti datang dari segala arah. Dari tanah, dari udara, dari kegelapan di sekeliling mereka. Bagas berdiri cepat, nafasnya memburu. "Pak, ini tidak benar." Lelaki itu berhenti lagi, lalu perlahan berkata, "Belum apa-apa." Bagas mundur selangkah. "Apa maksudnya belum apa-apa?" Untuk pertama kalinya, lelaki itu menatap dengan lebih tajam. "Kalau kamu sudah takut sekarang, bagaimana nanti saat dia benar-benar datang?" Kata dia terasa seperti sesuatu yang hidup, bukan sekedar sebutan. Bagas ingin bertanya lagi, tapi kata-kata itu seperti tertahan di tenggorokannya. Dan sebelum ia sempat berbicara, angin berhenti total, suara malam lenyap, dan dalam keheningan itu, ia merasa ada sesuatu yang lain, yang ikut mendengarkan. Pagi di desa Karangreja tidak pernah terasa seberat itu sebelumnya. Matahari memang terbit seperti biasa, menyapu atap-atap rumah dengan cahaya hangat. Tapi tidak ada satupun wajah yang benar-benar terlihat tenang. Orang-orang berjalan lebih cepat, bicara lebih pelan, dan beberapa bahkan memilih tidak keluar rumah sama sekali. Bagas berdiri di depan kandang milik Pak Darno. Napasnya tertahan tanpa ia sadari. 2 ekor kambing tergeletak kaku di tanah. Matanya terbuka lebar. Tapi tubuhnya tidak menunjukkan luka sedikit pun. Tidak ada darah, tidak ada bekas gigitan. Hanya wajah yang membeku dalam ekspresi ketakutan. "Semalam masih sehat." Suara Pak Darno gemetar. "Saya dengar suara seperti orang jalan di belakang rumah. Tapi waktu saya keluar, tidak ada siapa-siapa." Beberapa warga lain berdiri mengelilingi, berbisik satu sama lain. "Bukan cuma di sini, di ujung sana juga sama. Ayam-ayam mati semua. Ini bukan penyakit." Kalimat terakhir itu menggantung lebih lama dari yang lain. Bagas menelan ludah. Pikirannya langsung kembali ke malam sebelumnya, ke lelaki kumal di batas desa, ke kata-katanya yang masih teringang jelas. Yang lama tidak selalu pergi. "Pak Lurah datang!" Suara seseorang memecah kerumunan. Lurah Sastro berjalan cepat, wajahnya tegang, matanya menyapu keadaan tanpa banyak bicara. Ia jongkok di dekat bangkai kambing, memperhatikan dengan seksama. "Tidak ada luka," gumamnya pelan. "Bukan cuma ini, Pak. Semalam anaknya Bu Rini kerasukan." Semua orang langsung terdiam. Dia teriak-teriak tengah malam. Suaranya bukan suara anak kecil lagi. Bagas merasakan sesuatu di dadanya mengencang. "Ngomong apa dia?" tanya Lurah Sastro pelan. Warga itu ragu sejenak, lalu menjawab dengan suara lebih kecil. "Dia bilang,
Aku belum selesai. Suasana mendadak dingin. Tidak ada yang berani menyelah. Lurah Sastro berdiri perlahan. Wajahnya berubah. Bukan sekedar khawatir, tapi seperti seseorang yang baru saja mendengar sesuatu yang sudah lama ia takutkan. "Semua pulang," katanya tegas. "Jangan ada yang keluar rumah setelah maghrib. Tutup pintu rapat-rapat." "Pak, ini sebenarnya apa?" tanya Bagas hampir tidak terdengar. Lurah Sastro menatapnya sebentar, lalu mengalihkan pandangan. Hal yang seharusnya sudah tidak ada lagi. Jawaban itu tidak menenangkan sama sekali. Menjelang siang, kabar semakin menyebar. Tidak hanya hewan ternak yang mati mendadak. Beberapa warga mengaku melihat bayangan berjalan di antara pohon saat malam. Ada juga yang mendengar suara langkah di atap rumah. Dan yang paling membuat semua orang tidak berani bicara keras-keras adalah satu nama yang mulai disebut kembali. Mbah Reksodrono. Nama itu seperti kutukan yang tidak boleh diingat, tapi justru semakin sering terucap. Bagas berdiri di depan rumah Bu Rini, ragu untuk masuk. Dari dalam terdengar suara tangis tertahan. Beberapa warga sudah berkumpul, tapi tidak ada yang berani mendekat terlalu jauh. Pintu rumah terbuka sedikit. Seorang perempuan tua keluar dengan wajah pucat. "Dia sudah tenang sekarang," katanya pelan. "Dia bilang apa lagi, Bu?" tanya salah satu warga. Perempuan itu menggigit bibirnya, seolah menyesal harus mengingatnya. "Dia menyebut nama itu." Semua orang langsung tahu nama apa yang dimaksud. "Mbah Reksodrono," lanjutnya hampir berbisik. "Dia bilang, aku kembali." Bagas merasakan kakinya melemah. "Tidak mungkin," seseorang nyahut cepat. "Saya ikut menguburnya dulu. Kita semua lihat sendiri jasadnya." "Betul," yang lain menimpali. "Kuburannya masih ada sampai sekarang." "Kalau begitu, yang sekarang ini apa?" Tidak ada yang bisa menjawab. Angin siang itu tiba-tiba berhembus lebih kencang, membuat daun-daun bergeserekan keras. Tapi lagi-lagi, terasa ada sesuatu yang tidak ikut bergerak bersama angin itu. Seperti ada bagian dari desa yang tetap diam dan memperhatikan. Bagas mundur perlahan dari kerumunan. Kepalanya penuh dengan potongan-potongan kejadian yang tidak bisa ia susun dengan jelas. Kambing mati tanpa luka, anak kecil berbicara dengan suara asing, nama lama yang kembali disebut, dan lelaki kumal itu. Bagas langkahnya berhenti. Tanpa ia sadari, kakinya membawanya kembali ke arah batas desa. Tempat di mana semuanya terasa berbeda. Tempat di mana ia pertama kali merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan benar saja, lelaki itu masih di sana. Duduk di tempat yang sama, seolah tidak pernah pergi. Bagas mendekat, kali ini tanpa ragu. Napasnya berat, tapi ia tidak berhenti. "Pak, semua ini karena itu ya?" Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengusap tanah di sampingnya, seperti sebelumnya. Dia mulai bergerak. "Siapa?" Bagas mengepalkan tangan. Lelaki itu mengangkat kepala. Tatapannya lebih tajam dari sebelumnya. "Yang seharusnya sudah kamu kubur bersama ketakutanmu." "Tidak mungkin," Bagas menggeleng. "Jangan bicara seperti itu. Ini serius." Lelaki itu tersenyum tipis. "Justru karena ini serius, kamu masih diberi tanda." "Tanda apa?" Lelaki itu menatap lurus ke arah desa. "Bahwa dia belum sepenuhnya kembali." Bagas membeku. "Belum sepenuhnya," suaranya bergetar. Lelaki itu mengangguk pelan. "Kalau sudah," ia berhenti sejenak. "Kamu tidak akan sempat bertanya seperti sekarang." Keheningan kembali jatuh. Namun kali ini bukan sekedar sunyi. Ada sesuatu yang terasa lebih dekat, lebih nyata. Dan untuk pertama kalinya, Bagas menyadari satu hal yang membuat dadanya terasa kosong. Teror itu bukan baru dimulai, tapi sedang dibangunkan kembali. Sore itu tidak lagi terasa seperti bagian dari hari. Cahaya matahari yang biasanya hangat berubah pucat, seolah hanya sekedar menerangi tanpa memberi kehidupan. Desa Karangreja semakin sunyi, dan batas desa kini terasa seperti garis tipis antara sesuatu yang masih bisa dipahami dan sesuatu yang mulai lepas kendali. Bagas berdiri tidak jauh dari batu besar itu. Kali ini ia tidak ragu, tidak juga menunggu.
Semua kejadian sejak pagi seperti mendorongnya untuk kembali ke satu-satunya orang yang seolah sudah tahu semuanya sejak awal. Lelaki kumal itu masih di sana, duduk dengan posisi yang sama. Namun kali ini ia tidak sedang berkomat-kamit. Ia hanya diam, dan justru itu yang terasa lebih mengganggu. Bagas melangkah mendekat, napasnya terdengar jelas di telinganya sendiri. "Pak, saya butuh jawaban." Tidak ada respon. Beberapa detik berlalu sebelum lelaki itu akhirnya berbicara tanpa menoleh. "Jawaban itu berat. Kamu yakin ingin membawanya?" Bagas menghela napas. "Lebih baik tahu daripada terus dihantui." Lelaki itu tersenyum tipis. Kebanyakan orang berkata begitu, sampai mereka benar-benar tahu. Bagas tidak mundur. Semua yang terjadi di desa ini ada hubungannya dengan dia, kan? Sunyi sejenak. Lalu lelaki itu mengangguk pelan. "Iya." Jawaban itu sederhana, tapi terasa seperti sesuatu yang jatuh tepat di dada Bagas. "Dia belum selesai," lanjutnya pelan. "Dan dia kembali bukan tanpa alasan." "Dia itu siapa sebenarnya?" tanya Bagas. Kali ini lebih tegas. Semua orang menyebut namanya, tapi tidak ada yang benar-benar berani menjelaskan. Lelaki itu akhirnya mengangkat kepalanya. Tatapannya tidak lagi sekedar dalam, tapi seperti menyimpan sesuatu yang sudah terlalu lama dikubur. "Kamu tahu namanya," katanya pelan. "Mbah Reksodrono," jawab Bagas lirih. Lelaki itu mengangguk. Dulu dia bukan sekedar dukun. Angin berhembus pelan, tapi kali ini terasa membawa sesuatu yang lebih berat dari sekedar udara. Dia orang yang haus kekuasaan. Lanjutnya pelan. Tidak puas dengan yang terlihat, dia mencari yang tidak seharusnya disentuh. Bagas menelan ludah. "Ilmu hitam?" "Lebih dari itu," jawab lelaki itu. "Dia tidak hanya memakai, dia mengikat." "Mengikat apa?" Lelaki itu menatap lurus ke tanah. Sesuatu yang bahkan tidak ingin disebut. Suasana mendadak terasa lebih sempit. Bagas mencoba mencerna, tapi semakin ia mencoba memahami, semakin terasa ada bagian yang sengaja tidak boleh ia mengerti. Lalu dia mati karena apa? Pertanyaan itu membuat lelaki itu terdiam cukup lama. Untuk pertama kalinya, raut wajahnya berubah. Bukan takut, bukan marah, tapi seperti seseorang yang mengingat sesuatu yang tidak ingin diingat. "Aku yang menghentikannya." Bagas membeku. "Apa?" Lelaki itu menatap Bagas, langsung, tanpa lagi menyembunyikan apapun. "Aku yang menguburnya." Dunia seperti berhenti sejenak. Semua suara hilang. Bagas merasa napasnya tertahan di tenggorokan. "Bapak yang membunuhnya?" "Tidak," jawabnya pelan. "Aku hanya menghentikan apa yang seharusnya tidak hidup." Kalimat itu terasa lebih berat dari pengakuan apapun. Bagas mundur selangkah tanpa sadar. "Jadi, bapak ini siapa sebenarnya?" Lelaki itu terdiam. Lalu perlahan ia meraih segenggam tanah di sampingnya. Tangannya yang kotor terlihat gemetar sedikit, tapi bukan karena lemah, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam. "Aku dulu dipanggil banyak nama," katanya pelan. "Tapi semua itu sudah tidak penting." Bagas tidak puas. "Tapi saya perlu tahu." Lelaki itu mengangkat wajahnya. Tatapannya kini berbeda, lebih terang, lebih hidup. "Orang-orang dulu menyebutku Kiai." Jantung Bagas berdetak keras. "Bukan kiai biasa," katanya pelan, "tapi seseorang yang terlalu dalam masuk ke hal-hal yang tidak terlihat." Bagas menatap tak percaya. "Kalau begitu, kenapa sekarang seperti ini?" Ia menatap pakaian kumal lelaki itu, tubuhnya yang tampak seperti gelandangan biasa. Pertanyaan itu dijawab dengan senyap beberapa saat. Karena semakin tinggi seseorang berdiri, semakin banyak yang ingin menjatuhkannya. "Jadi, bapak
Keheningan kembali menyelimuti, namun kali ini bukan kosong, melainkan penuh dengan sesuatu yang akhirnya mulai terlihat. Dan sekarang, Bapak, ia menatapnya. Dia kembali karena Bapak? Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia hanya memejamkan mata sejenak, lalu berkata, dia kembali karena aku belum benar-benar mengakhiri. Bagas merasakan dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Maksudnya, lelaki itu membuka mata. Tatapannya tajam. Yang aku kubur dulu bukan akhir. Angin tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi terlalu sunyi. Dan dalam keheningan itu, suara lelaki itu terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Dia menunggu. Bagas menelan ludah. Menunggu apa? Lelaki itu menatap lurus ke arah desa. Menunggu aku. Kalimat itu jatuh seperti sesuatu yang tidak bisa dihindari. Bagas ingin berkata sesuatu, tapi kata-kata itu tidak keluar. Semua mulai terasa masuk akal, akan tetapi jauh lebih menakutkan. Ini bukan sekedar teror, bukan sekedar arwah gentayangan. Ini adalah sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang tertunda, dan kini kembali menagih. Lelaki itu berdiri pelan. Untuk pertama kalinya, tubuhnya yang tampak rapuh kini terasa berbeda, lebih tegak, lebih kokoh, lebih seperti seseorang yang pernah berdiri menghadapi sesuatu yang sama. Apa yang terjadi selanjutnya, katanya pelan, tidak bisa dihindari lagi. Bagas menatapnya, napasnya berat. Lalu saya harus apa? Lelaki itu menoleh sedikit. Tatapannya tidak lagi hanya dalam, tapi juga tegas. Jangan lari. Kenapa? Karena kalau kamu lari, suaranya merendah, kamu akan membawanya lebih dekat. Bagas membeku, dan untuk pertama kalinya, ia sadar lelaki kumal di hadapannya bukan sekedar saksi, tapi bagian dari awal semua ini. Malam itu datang tanpa transisi. Tidak ada senja yang perlahan meredup, tidak ada langit jingga yang menenangkan. Seolah seseorang menarik cahaya dari langit sekaligus, meninggalkan desa Karangreja dalam gelap yang terasa terlalu pekat untuk sekedar disedut malam. Pintu-pintu rumah tertutup rapat, jendela dikunci, lampu-lampu dipadamkan lebih awal. Tidak ada suara obrolan, tidak ada langkah kaki di jalan. Desa itu seperti kosong, tapi justru terasa lebih penuh dari sebelumnya. Bagas tidak berada di rumah. Kakinya membawanya ke arah hutan di belakang desa, tempat yang sejak kecil selalu dilarang untuk didatangi setelah matahari terbenam. Namun malam ini, larangan itu terasa tidak lagi relevan. Ada sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut, sesuatu yang menariknya ke sana. Udara berubah sejak ia melewati batas pepohonan. Lebih lembab, lebih dingin, dan berbau aneh, seperti tanah basah yang tercampur sesuatu yang tidak seharusnya ada. Langkah Bagas melambat. Setiap ranting yang patah di bawah kakinya terdengar terlalu keras. Namun di balik itu semua, ada suara lain, suara pelan yang berulang. Seperti seseorang sedang membaca sesuatu. Bagas berhenti, mendengarkan. Suara itu datang dari dalam hutan. Tidak jelas kata-katanya, tapi nadanya tidak asing. Dalam, berat, dan penuh tekanan. Ia melangkah lagi, lebih hati-hati. Semakin dekat, suara itu semakin jelas, tapi tetap tidak bisa dipahami sepenuhnya. Seolah bukan untuk dimengerti, melainkan untuk dipanggil. Lalu Bagas melihatnya. Sebuah area terbuka di tengah hutan. Tanahnya menghitam, seperti terbakar tapi tanpa bekas api. Di tengahnya, berdiri sosok yang tidak mungkin ia salah kenali. Mbah Reksodono. Tubuhnya berdiri tegak, meski terlihat tidak wajar. Kulitnya pucat keabu-abuan, seperti tanah yang sudah lama terkubur. Pakaiannya lusuh, sebagian robek, tapi tidak terlihat seperti orang hidup, juga tidak sepenuhnya seperti mayat. Dan yang paling mengganggu, matanya terbuka dan tidak berkedip. Bagas membeku di balik pohon, nafasnya tertahan.
Mbah Reksodono mengangkat kedua tangannya perlahan. Di sekelilingnya, tanah mulai bergerak halus, seperti sesuatu di bawahnya sedang merespon. Suara komat kamit itu semakin keras. Kini terdengar jelas, tapi tetap tidak bisa dimengerti sepenuhnya. Bahasa yang terasa asing, namun anehnya membuat dada terasa sesak hanya dengan mendengarnya. Aku kembali. Suara itu akhirnya terdengar berbeda, lebih jelas, lebih manusia, tapi juga lebih mengerikan. Aku kembali, bukan untuk hidup. Angin di sekitar hutan berputar pelan, tapi dedaunan di atas tidak bergerak, seolah semua hanya terjadi di satu titik itu saja. Bagas merasakan lututnya mulai lemah. Mbah Reksodono menundukkan kepala, lalu mengusap tanah dengan tangannya. Aku kembali untuk mengambil. Tanah di sekelilingnya tiba-tiba retak. Garis-garis gelap menyebar seperti akar yang tumbuh cepat. Dari celah-celah itu udara dingin keluar, membawa bau yang membuat perut terasa mual. Yang dulu belum sempat kubawa. Bagas mundur selangkah tanpa sadar. Kakinya hampir tersandung akar, tapi ia menahan suara. Matanya tidak bisa lepas dari sosok itu. Tiba-tiba, Mbah Reksodono berhenti. Sunyi. Lalu perlahan, kepalanya menoleh. Bukan ke arah depan, bukan ke arah langit, tapi langsung ke arah Bagas. Jantung Bagas seperti berhenti. Tidak mungkin. Ia bersembunyi, ia tidak bergerak. Namun tatapan itu tepat mengarah padanya. Yang melihat. Suara itu berubah pelan, hampir seperti bisikan. Tidak akan kembali sama. Bagas menutup mulutnya, menahan nafas. Matanya membelalak, tubuhnya tidak bisa bergerak. Mbah Reksodono tersenyum, senyum yang terlalu lebar untuk wajah yang tidak hidup. Keluar. Bagas menggeleng pelan, meski ia tahu itu sia-sia. Keluar. Suara itu tidak lagi terdengar seperti perintah, lebih seperti sesuatu yang menarik. Bagas merasakan tubuhnya bergerak, pelan, tanpa ia kendalikan. Langkahnya keluar dari balik pohon, matanya masih menatap sosok itu, tapi pikirannya seperti tertinggal di belakang. Ia ingin berhenti, tapi tidak bisa. Ia ingin berteriak, tapi tidak ada suara. Bagus, kata Mbah Reksodono pelan. Tangannya terangkat sedikit dan tanah di sekitar Bagas ikut bergetar. Kamu datang sendiri. Bagas kini berdiri hanya beberapa meter darinya. Dekat. Terlalu dekat. Udara di sekitarnya terasa dingin menusuk, seperti berdiri di dalam tanah kuburan yang baru dibuka. Kamu akan jadi saksi. Suara itu semakin dalam, bahwa kematian tidak pernah benar-benar selesai. Tiba-tiba, suara lain memecah semuanya. Cukup. Sederhana. Pelan, tapi langsung menghentikan segalanya. Tubuh Bagas terhenti. Udara yang menekan seolah pecah. Tanah berhenti bergerak. Mbah Reksodono perlahan menoleh ke belakang, ke arah Bagas ke belakang. Dan di sanalah lelaki kumal itu berdiri. Tenang. Diam. Namun kali ini tidak lagi terlihat seperti gelandangan. Matanya tajam, tubuhnya tegak, dan kehadirannya membuat suasana berubah. Sudah terlalu lama kau bermain di antara yang hidup, katanya pelan. Mbah Reksodono tersenyum lebar. Akhirnya kau datang. Lelaki itu melangkah satu langkah ke depan. Tanah di bawahnya tidak bergetar, tidak retak, tidak berubah. Seolah apapun yang terjadi di tempat itu tidak berani menyentuhnya. Aku tidak datang untukmu. Lalu untuk apa? Tanya Mbah Reksodono. Suaranya mulai berubah kasar. Lelaki itu menatap lurus. Untuk mengakhiri yang dulu tertunda. Angin berhenti. Hutan menjadi sunyi. Dan di antara dua sosok itu, sesuatu yang lebih besar dari sekedar pertarungan baru saja dimulai. Fajar datang dengan ragu-ragu, seolah cahaya pagi sendiri enggan menyentuh desa Karangreja. Kabut tipis menggantung lebih lama dari biasanya, tidak benar-benar turun, tapi juga tidak menghilang. Rumah-rumah tetap tertutup,
dan tidak ada satupun suara yang benar-benar terdengar utuh. Semuanya seperti teredam oleh sesuatu yang tidak terlihat. Bagas duduk di depan rumahnya. Matanya kosong menatap tanah. Apa yang ia lihat semalam tidak bisa ia anggap mimpi. Terlalu nyata, terlalu dekat. Dan yang paling mengganggu adalah bagaimana tubuhnya sempat bergerak tanpa kehendaknya sendiri. Langkah pelan mendekat dari arah jalan. Bagas tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. Kalau kamu masih bisa duduk di sini, berarti kamu belum disentuh sepenuhnya. Suara itu tenang, seperti biasa. Tidak tergesa, tidak juga berat. Tapi justru itu yang membuat setiap katanya terasa lebih dalam. Bagas menoleh. Lelaki kumal itu berdiri di sana. Namun ada yang berbeda. Meski pakaiannya tetap lusuh, auranya tidak lagi tertutup. Tidak lagi seperti seseorang yang berusaha menghilang. Kini terasa jelas bahwa kehadirannya membawa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal biasa. Semalam, suara Bagas pelan. Itu nyata kan? Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap sekeliling desa, memperhatikan setiap sudut, setiap rumah, setiap celah yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Lebih nyata dari yang kamu kira. Jawaban itu membuat dada Bagas kembali terasa berat. Apa yang akan terjadi sekarang? Tanyanya. Lelaki itu berjalan pelan melewati Bagas, menuju halaman. Tangannya menyentuh tanah, mengambil sedikit, lalu menggenggamnya erat. Dia sudah mulai membuka jalan, katanya. Dan kalau dibiarkan, tempat ini akan jadi pintu. Pintu kemana? Lelaki itu berhenti sejenak. Ke sesuatu yang tidak akan bisa kamu tutup lagi. Bagas berdiri cepat. Terus kita harus apa? Untuk pertama kalinya, lelaki itu menoleh dengan tatapan tegas. Kita tidak. Aku. Bagas terdiam. Lelaki itu berlutut, lalu mulai menggambar sesuatu di tanah. Garis-garis sederhana, tapi terasa memiliki pola yang tidak biasa. Setiap goresannya halus, tapi meninggalkan bekas yang seolah hidup. Jangan keluar rumah setelah ini. Apapun yang kamu dengar, jangan dibuka. Bagas menelan ludah. Kalau ada yang minta tolong, terutama kalau itu. Tangan lelaki itu berhenti. Lalu ia menekan tanah di tengah gambar itu. Angin tiba-tiba berhembus pelan. Namun kali ini berbeda. Tidak dingin, tidak menekan. Lebih seperti sesuatu yang menjaga. Bagas merasakannya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ada sedikit rasa aman yang muncul. Meski samar. Apa yang Bapak lakukan? Lelaki itu berdiri perlahan. Mengingatkan. Mengingatkan apa? Bahwa tempat ini bukan miliknya. Jawaban itu sederhana, tapi terasa seperti sesuatu yang lebih besar dari sekedar kata-kata. Lelaki itu mulai berjalan menjauh, menyusuri jalan desa. Di setiap sudut ia berhenti sejenak. Kadang hanya menyentuh tanah, kadang menatap kosong ke arah tertentu, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Bagas mengikuti dari belakang, menjaga jarak. Di perempatan Esa, lelaki itu berhenti lagi. Ia mengambil air dari kendi kecil yang entah dari mana muncul di tangannya, lalu memercikannya ke tanah. Setiap tetes jatuh tanpa suara, namun efeknya terasa. Udara di sekitar berubah, lebih ringan, lebih hidup. Ini cukup? Tanya Bagas. Lelaki itu menggeleng pelan. Tidak ada yang benar-benar cukup. Hanya bisa ditahan. Bagas menunduk. Berarti dia masih bisa masuk. Dia tidak pernah benar-benar pergi. Jawab lelaki itu. Mereka berlanjut hingga ke batas desa. Tempat pertama kali semuanya terasa berbeda. Lelaki itu berhenti di sana paling lama. Ia menatap ke arah hutan. Lama, sangat lama. Seolah menunggu sesuatu. Atau seseorang. Bagas memperhatikan wajahnya. Ada sesuatu di sana. Bukan takut, bukan ragu, tapi
kesiapan. Apa yang Bapak tunggu? Tanya Bagas pelan. Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, dia tidak akan berhenti di satu malam. Bagas merasakan dadanya kembali terasa berat. Jadi ini belum selesai. Lelaki itu menoleh sedikit. Ini baru dimulai. Angin berhembus lagi. Kali ini membawa suara samar dari arah hutan. Bukan suara binatang, bukan suara manusia. Lebih seperti sesuatu yang mencoba meniru, tapi belum sempurna. Bagas menegang. Itu, lelaki itu mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat untuk diam. Suara itu berhenti. Tiba-tiba, seolah tahu bahwa ia sedang didengarkan. Keheningan jatuh lagi. Namun kali ini berbeda. Tidak kosong, tapi seperti ada sesuatu di baliknya. Mengamati, menunggu. Lelaki itu menarik nafas panjang, lalu berkata pelan, "Selama aku masih di sini, dia tidak akan masuk sepenuhnya." Bagas menatapnya. "Kalau Bapak pergi?" Pertanyaan itu membuat lelaki itu terdiam. Beberapa detik, lalu ia menjawab, "Makanya aku tidak pergi." Kalimat itu terasa sederhana, tapi justru disitulah letak ketakutannya. Karena untuk pertama kalinya, Bagas sadar, perlindungan yang ada sekarang bukan sesuatu yang tetap, melainkan sesuatu yang bergantung pada satu orang. Dan jika orang itu hilang, tidak ada yang tersisa untuk menahan apapun yang sedang mencoba masuk. Langit malam menggantung tanpa bintang ketika langkah itu akhirnya membawa mereka ke tempat yang paling lama dihindari warga desa Karangreja, kuburan tua di ujung timur desa. Rumputnya tumbuh liar, batu nisannya miring dan retak, sebagian bahkan sudah tenggelam separuh ke dalam tanah. Tidak ada yang berani datang ke sana setelah maghrib, apalagi sejak nama itu kembali disebut. Bagas berdiri beberapa langkah di belakang lelaki kumal yang kini tak lagi tampak sekedar gelandangan. Tubuhnya tetap dibalut pakaian usang, tapi caranya berdiri berbeda. Tegak, mantap, seolah tanah di bawah kakinya mengenal siapa yang berpijak di atasnya. "Aku sudah tahu kau akan memilih tempat ini." Suara berat itu terdengar dari antara deretan nisan. Bagas menegang. Di tengah kuburan, tepat di dekat satu makam yang tanahnya tampak lebih gelap dari yang lain, sosok itu berdiri. Mbah Reksogrono. Tidak seperti di hutan, kali ini wujudnya lebih jelas, lebih padat, bayangannya jatuh di tanah, meski tidak ada sumber cahaya yang cukup terang untuk menciptakannya. Matanya terbuka lebar, dan senyumnya terlalu tenang untuk sesuatu yang seharusnya sudah mati. "Tempat kau dijatuhkan," lelaki kumal itu menjawab pelan. "Tempat yang kau paksa untuk menerimamu." Mbah Reksodrono terkekeh rendah. "Kau masih menganggap aku dijatuhkan?" Angin berputar di antara nisan, membuat rumput bergoyang liar. Namun anehnya, tanah di sekitar lelaki kumal itu tetap tenang. Bagas merasakan tekanan di dadanya kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Seolah udara di kuburan itu lebih berat untuk dihirup. "Kau tahu," lanjut Mbah Reksodrono, "kematian bukan akhir bagiku. Kau hanya memperlambat. Aku memberimu kesempatan untuk berhenti. Dan kau pikir aku akan berhenti?" Senyum itu melebar. Setelah semua yang hampir kudapat, tanah di sekitar makam retak perlahan. Garis-garis hitam menyebar seperti urat yang muncul di permukaan bumi. Dari celah-celah itu, hawa dingin merambat cepat, membuat kaki Bagas hampir tak mampu berdiri tegak. Lelaki kumal itu melangkah maju satu langkah. Hanya satu. Namun langkah itu terasa seperti sesuatu yang memotong aliran dingin yang menyebar tadi. "Kau tidak kembali untuk mengambil," katanya. "Kau kembali untuk membamas." Mbah Reksodrono menatap tajam. "Balas, kau menghancurkan segalanya. Ilmuku, pengikutku, namaku. Yang kau sebut ilmu adalah ikatan yang memakanmu sendiri." Suasana berubah lebih tegang. Tanah bergetar halus, nisan-nisan tua berderit pelan, seolah ikut merasakan apa yang terjadi di antara dua sosok itu. Bagas mundur beberapa langkah, tapi tidak pergi. Ada sesuatu yang menahannya untuk tetap menyaksikan. Mungkin rasa takut,
Mungkin juga kesadaran bahwa apapun yang terjadi malam ini akan menentukan segalanya. Mbah Reksodrono mengangkat kedua tangannya. Udara di atas kuburan berputar membentuk pusaran tak terlihat. Tanah yang retak semakin lebar, dan dari dalamnya muncul bayangan-bayangan samar, seperti siluet manusia tanpa wajah. "Kau tidak sendirian di sini," katanya pelan. "Mereka yang pernah kuberi tidak pernah benar-benar lepas." Bayangan-bayangan itu bergerak perlahan, mengelilingi lelaki kumal itu. Namun lelaki itu tidak mundur. Ia memejamkan mata sejenak. Bibirnya bergerak pelan, tidak terdengar jelas, tapi setiap kata yang terucap seperti membentuk batas tak terlihat di sekelilingnya. Bayangan yang mencoba mendekat mendadak berhenti, seolah menabrak sesuatu yang tidak bisa ditembus. Mbah Reksodrono menyipitkan mata. "Kau masih memakai cara lama." Karena cara lama tidak pernah salah. Tanah bergetar lebih keras. Salah satu nisan tua tiba-tiba pecah di tengah. Retaknya membelah hingga dasar. Bagas hampir kehilangan keseimbangan. "Berapa lama lagi kau bisa menahan?" Suara Mbah Reksodrono kini terdengar lebih dalam, lebih berlapis. "Tubuhmu sudah bukan seperti dulu." Lelaki kumal itu membuka mata. Tatapannya tajam, jauh dari kesan rapuh. Tubuh hanya wadah, dan wadah bisa pecah. Seketika pusaran udara turun lebih rendah, menghantam tanah di sekitar mereka. Retakan menjalar cepat hingga mendekati kaki lelaki itu. Namun sebelum menyentuhnya, retakan itu berhenti, seolah ada garis yang tidak bisa dilewati. Mbah Reksodrono terdiam sesaat. "Kau masih menyimpan itu," gumamnya. "Aku tidak pernah membuangnya." Udara kembali menegang. Dua kekuatan yang tak terlihat saling menekan, membuat rumput di sekitar mereka rebah rata, lalu berdiri lagi, lalu rebah kembali. Bagas merasakan telinganya berdengung, matanya sulit fokus, tapi ia tetap melihat bagaimana bayangan-bayangan itu mulai memudar satu persatu, bagaimana retakan tanah perlahan menutup, seolah dipaksa kembali menyatu. Mbah Reksodrono menggeram pelan, wajahnya berubah, lebih pucat, lebih retak, seperti tanah kering yang hampir hancur. "Ini belum selesai," katanya dingin. "Memang belum," jawabnya. "Suatu saat kau akan lemah. Mungkin. Dan saat itu datang, tidak ada yang menahan aku." Lelaki kumal itu tidak membantah. Ia hanya berkata pelan, "Kalau saat itu datang, aku akan tetap berdiri." Keheningan jatuh tiba-tiba. Pusaran udara menghilang, bayangan-bayangan lenyap sepenuhnya, dan sosok Mbah Reksodrono mulai memudar, tubuhnya seperti tersapu kabut yang datang dari dalam tanah. Sebelum benar-benar hilang, ia menatap lurus ke arah Bagas. "Kau akan melihat lebih banyak lagi," katanya pelan, "dan kau tidak akan bisa melupakannya." Lalu ia lenyap. Kuburan kembali sunyi, hanya rumput yang bergerak pelan diterpa angin biasa. Bagas terdiam, nafasnya berat. Lelaki kumal itu berdiri tanpa bergerak beberapa saat, lalu akhirnya menghembuskan nafas panjang. "Dia belum kalah," katanya pelan. Bagas mendekat, tapi dia mundur, karena belum waktunya. Bagas menatap makam yang tadi retak, kini kembali seperti semula, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. "Jadi ini akan terjadi lagi?" Lelaki itu menatap ke arah gelap di ujung kuburan. "Iya." Jawaban itu tidak ragu, tidak juga dramatis, hanya pasti. Dan di antara nisan-nisan tua yang menjadi saksi, Bagas menyadari satu hal, konfrontasi tadi bukan akhir dari pertanggungan, melainkan tanda bahwa keduanya masih sama-sama berdiri. Pagi setelah kejadian di kuburan tidak membawa ketenangan. Justru sebaliknya, desa terasa lebih diam dari sebelumnya. Bukan karena tidak ada aktivitas, tapi karena setiap orang seolah memilih untuk tidak membicarakan apapun. Seperti ada kesepakatan tak terucap, bahwa semakin sedikit yang diucapkan, semakin kecil kemungkinan sesuatu itu mendekat. Bagas duduk di dekat sumur tua di belakang rumahnya. Air di dalamnya tampak tenang, tapi bayangannya sendiri terlihat samar, seperti tidak sepenuhnya memantul. Sejak semalam, ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya di desa, tapi juga dalam dirinya. Langkah pelan terdengar mendekat. Lelaki kumal itu kembali. Namun kali ini, tidak ada lagi kesan asing. Yang ada justru jawaban yang selama ini tertunda. "Kamu melihatnya,"
katanya pelan. Bagas mengangguk, dan saya tidak bisa menganggap itu sekedar mimpi lagi. Lelaki itu duduk di bibir sumur, menatap ke dalam air yang gelap. Memang bukan. Keheningan menggantung beberapa saat. Angin pagi berhembus pelan, tapi tidak cukup untuk mengusir rasa berat yang ada di udara. "Pak," Bagas akhirnya membuka suara. Semua ini mulai jelas, tapi juga makin membingungkan. Lelaki itu tersenyum tipis. "Karena kamu hanya melihat bagian akhirnya." Lalu awalnya seperti apa? Pertanyaan itu membuat lelaki itu terdiam cukup lama. Matanya tidak lagi melihat sumur, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar air yang tenang. Dulu, ia mulai pelan. Desa ini tidak seperti sekarang. Bagas tidak menyelah. Ada masa di mana orang-orang di sini mencari sesuatu yang lebih dari sekedar hidup biasa. "Ilmu?" tanya Bagas. Lelaki itu mengangguk. Awalnya untuk perlindungan, untuk pengobatan, untuk membantu. Ia berhenti sejenak. Tapi seperti biasa, ada yang tidak pernah puas. Mbah Reksodrono. Nama itu keluar hampir tanpa sadar dari mulut Bagas. Lelaki itu menatapnya, lalu mengangguk pelan. Dia bukan yang pertama belajar, tapi dia yang paling jauh melangkah. Sejauh apa? Lelaki itu menarik nafas dalam. Sejauh melupakan batas. Suasana mendadak terasa lebih dingin. Dia mulai mencari hal-hal yang tidak diajarkan. Lanjutnya, tidak hanya dari manusia, tapi dari sesuatu yang tidak seharusnya disentuh. Bagas merasakan tenggorokannya kering. "Dan Bapak?" Pertanyaan itu menggantung. Lelaki itu tidak langsung menjawab. Beberapa detik. Lalu ia berkata pelan, "Aku juga bagian dari itu." Bagas terdiam. "Aku belajar, aku mengerti, dan aku melihat kemana semua ini akan pergi." "Kenapa tidak dihentikan dari awal?" "Karena tidak semua yang salah terlihat sejak awal," jawabnya. "Kadang baru terlihat saat sudah terlalu jauh." Bagas menunduk. Dan lalu, apa yang sebenarnya terjadi waktu itu? Lelaki itu berdiri perlahan menjauh beberapa langkah dari sumur. Tatapannya kini kosong, tapi bukan karena tidak tahu, melainkan karena terlalu banyak yang diingat. Dia mulai mengikat sesuatu, katanya pelan. Bukan sekedar memanggil, tapi menahan. Mengikat apa? Lelaki itu tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata, "Sesuatu yang tidak punya nama yang bisa kamu ucapkan tanpa konsekuensi." Bagas merinding. Dan saat itu terjadi, desa ini berubah. Bagaimana? Orang-orang mulai sakit tanpa sebab. Suara-suara muncul di malam hari. Dan yang paling parah, ia berhenti sejenak. Orang mulai hilang. Bagas menatapnya. Matanya membesar. Hilang? Tanpa jejak. Keheningan jatuh lagi. Dan waktu itu, suara Bagas melemah. "Bapak melawannya?" Lelaki itu mengangguk. "Bukan sendiri, tapi akhirnya hanya aku yang tersisa." Kalimat itu terasa berat, lebih dari sekedar cerita, lebih seperti pengakuan. Aku menghentikan ritualnya, aku memutus ikatannya, dan aku menguburnya sebelum semuanya terlambat. "Kenapa tidak dihancurkan sekalian?" Pertanyaan itu keluar cepat. Lelaki itu menatap Bagas. "Karena saat itu aku juga hampir ikut terikat." Bagas membeku. "Maksudnya?" "Aku sudah terlalu dekat," katanya pelan. "Kalau aku memaksakan, aku tidak akan berbeda dari dia." Angin berhembus pelan. Daun-daun bergerak ringan. Namun suasana tetap berat. Jadi Bapak memilih mengubur. Menahan, koreksinya. Bukan mengakhiri. Bagas menutup wajahnya sejenak. Dan sekarang semua itu kembali. Lelaki itu mengangguk pelan. Karena sesuatu yang ditahan, suatu saat akan mencari jalan keluar. Bagas menatapnya lagi. "Lalu kenapa Bapak tidak pergi saja dari desa ini?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, namun jawabannya tidak. "Aku sudah mencoba." Bagas terdiam. "Sejauh apapun aku pergi,
Kalau dia bangkit, jalannya akan tetap mengarah ke sini. Kenapa? Lelaki itu menatap lurus ke arah Bagas. Karena aku bagian dari yang menahannya. Kalimat itu jatuh seperti sesuatu yang tidak bisa dihindari. Jadi selama Bapak ada, dia akan mencari. Dan kalau Bapak tidak ada, lelaki itu tidak langsung menjawab. Beberapa detik, lalu ia berkata pelan, dia tidak perlu mencari lagi. Bagas merasakan dadanya sesak. Kini semuanya jelas, terlalu jelas. Ini bukan sekedar konflik antara dua orang. Ini adalah sesuatu yang saling terikat. Satu menahan, satu mencoba lepas, dan keduanya tidak bisa benar-benar pergi. Kenapa Bapak hidup seperti ini? Seperti menyembunyikan diri. Lelaki itu tersenyum tipis. Karena selama aku terlihat, akan selalu ada yang mencoba memanfaatkan. Memanfaatkan apa? Kekuatan atau kesalahan? Bagas menunduk, lalu perlahan berkata, jadi selama ini, Bapak bukan lari. Lelaki itu menggeleng pelan. Aku menunggu. Menunggu apa? Lelaki itu menatap ke arah hutan di kejauhan. Tatapannya dalam, tenang, namun penuh sesuatu yang belum selesai. Menunggu dia kembali. Angin berhembus lagi, namun kali ini terasa berbeda. Lebih dingin, lebih pelan, seolah membawa sesuatu dari masa lalu yang tidak pernah benar-benar pergi. Dan di antara semua jawaban yang akhirnya terbuka, Bagas menyadari satu hal. Yang selama ini dianggap selesai, ternyata hanya tertunda. Malam terakhir itu datang tanpa tanda. Tidak ada angin kencang, tidak ada suara aneh yang mendahului. Justru ketenangan yang membuatnya terasa berbeda. Terlalu tenang. Seperti sesuatu sedang menunggu saat yang tepat untuk bergerak. Desa Karangreja tampak diam. Lampu-lampu redup menyala di beberapa rumah, tapi tidak ada satupun aktivitas di luar. Semua orang seperti sudah tahu, atau setidaknya merasa, bahwa malam ini bukan malam biasa. Bagas berdiri di depan rumahnya. Ia tidak masuk. Ia tidak menutup pintu. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia tidak ingin bersembunyi. Langkah pelan terdengar dari ujung jalan. Tidak tergesa, tidak berat. Namun setiap langkahnya terasa jelas. Lelaki kumal itu datang. Dan kali ini, tidak ada lagi kesan samar. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Meski pakaiannya tetap lusuh, sosoknya kini terasa utuh. Seperti seseorang yang tidak lagi mencoba menghindari siapa dirinya sebenarnya. Ini malamnya, katanya pelan. Bagas mengangguk. Saya tahu, tidak ada pertanyaan lagi. Tidak ada keraguan. Hanya kepastian yang terasa semakin dekat. Kamu tidak harus ikut. Lanjutnya, Bagas menatap lurus. Saya sudah ikut sejak awal. Lelaki itu terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Kalau begitu, jangan melangkah lebih dari yang kamu mampu. Bagas tidak menjawab, karena ia sendiri tidak tahu batasnya ada di mana. Langkah mereka membawa mereka kembali ke hutan. Tempat semuanya mulai terasa nyata. Namun kali ini, suasananya berbeda. Tidak ada suara, tidak ada angin. Bahkan tanah pun terasa diam. Seolah seluruh tempat itu menunggu. Dan di tengah area terbuka itu, ia sudah ada. Mbah Reksodarono, berdiri tegak. Tidak lagi samar, tidak lagi seperti bayangan. Kini wujudnya lebih jelas dari sebelumnya. Namun justru itu yang membuatnya lebih mengerikan. Karena ia tampak hampir hidup. Kau datang, katanya pelan. Lelaki kumal itu melangkah maju. Aku memang harus datang. Dan kali ini, senyum itu muncul lagi. Kau mau menguburku lagi? Tidak. Jawaban itu singkat, tapi cukup untuk membuat suasana berubah. Lalu, tanya Mbah Reksodarono. Lelaki itu menatap lurus. Mengakhiri. Keheningan jatuh. Namun kali ini terasa seperti sesuatu yang siap pecah kapan saja. Tanah mulai bergetar.
Bukan retakan kecil seperti sebelumnya, tapi getaran yang dalam, seolah seluruh tempat itu benar-benar bangun. Bagas mundur beberapa langkah, namun matanya tidak lepas dari dua sosok itu. Mbah Reksodarmo mengangkat tangannya. Udara di sekelilingnya berputar, lebih kuat dari sebelumnya. Bayangan-bayangan muncul lagi, tapi kini lebih jelas, lebih padat. "Kau terlambat," katanya kencang. Lelaki itu tidak bergerak. Ia hanya menutup mata. Dan untuk pertama kalinya, suara yang keluar darinya terdengar jelas. Bukan komat kamit samar, tapi lantunan yang teratur. Tenang, namun memiliki tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Tanah di sekitarnya berhenti bergetar. Udara yang berputar mulai melambat. Bayangan-bayangan itu seolah tertahan di tempat. Mbah Reksodarono menyipitkan mata. "Kau membuka semuanya. Aku tidak punya pilihan lagi." Angin tiba-tiba bergerak. Namun kali ini bukan angin biasa. Lebih seperti dorongan yang datang dari dalam tanah. Dari sesuatu yang selama ini ditahan. Bagas merasakan tubuhnya hampir tidak bisa berdiri. Namun ia tetap bertahan. Karena ia tahu, ini adalah akhirnya. Atau setidaknya, bagian yang paling mendekati akhir. Lelaki itu membuka mata. Tatapannya kini berbeda. Lebih terang, lebih dalam. Dan untuk pertama kalinya, terlihat benar-benar seperti sosok yang dulu disebut orang-orang. "Kiai, yang kau pegang bukan milikmu," katanya tegas. Mbah Reksodarono tertawa. "Kau pikir aku tidak tahu?" Tanah di bawahnya retak besar. Celah itu menganga, dalam, seperti tidak memiliki dasar. Dari dalamnya, sesuatu bergerak. Bukan bentuk yang jelas, tapi cukup untuk membuat pikiran menolak melihat lebih jauh. "Itu sudah memilihku," lanjutnya. "Tidak." Jawaban itu singkat, tapi cukup untuk membuat suasana berubah. Kalimat itu seperti memotong sesuatu yang tidak terlihat. Mbah Reksodarono terdiam sesaat. Dan itu cukup. Lelaki itu melangkah maju. Setiap langkahnya membuat retakan tanah di sekitarnya menutup. Udara yang berat mulai terangkat. Namun tekanan justru terkumpul di satu titik. Di antara mereka berdua. Bagas menahan nafas. Semuanya terasa melambat. Seperti waktu sendiri ikut menunggu. "Akhiri ini," kata lelaki itu. Dan untuk pertama kalinya, Mbah Reksodarono tidak tersenyum. Wajahnya berubah. Lebih retak. Lebih rapuh. Seolah sesuatu yang selama ini menahannya mulai lepas. "Aku tidak akan hilang." Suaranya berubah berat. "Selama masih ada yang mengingat." Lelaki itu mengangguk pelan. "Aku tahu." Ia mengangkat tangannya. Tidak tinggi, tidak dramatis, tapi cukup. Dan dalam satu momen, semuanya berhenti. Suara hilang, angin berhenti, bayangan lenyap, retakan tanah menutup, dan sosok Mbah Reksodarono perlahan hancur. Bukan seperti terbakar, bukan seperti disapu, tapi seperti dilepaskan. Satu bagian demi satu, hingga tidak ada yang tersisa. Keheningan jatuh, hutan kembali seperti semula, tanah kembali utuh, udara terasa ringan. Bagas berdiri terpaku, nafasnya pelan, matanya masih menatap tempat tadi. "Sudah selesai?" tanyanya lirih. Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia berdiri diam cukup lama. Lalu berkata, "Untuk sekarang." Bagas menoleh cepat. "Maksudnya?" Lelaki itu menatap ke arah hutan yang kini tampak biasa. Selama masih ada yang tersisa, dia tidak benar-benar hilang. Bagas merasakan kembali rasa dingin yang sempat hilang. Yang tersisa, apa? Lelaki itu tidak menjawab. Ia hanya berbalik, mulai berjalan menjauh. "Pak," panggil Bagas. Lelaki itu berhenti sejenak, tanpa menoleh. "Jaga tempat ini," katanya pelan.
"Bagaimana dengan Bapak?" Beberapa detik berlalu. Lalu ia menjawab, "Aku sudah selesai di sini." Dan tanpa menunggu lagi, ia melangkah pergi. Pelan, hingga akhirnya hilang dalam gelap. Bagas berdiri sendiri. Hutan kembali sunyi. Desa kembali tenang. Seolah semua benar-benar telah berakhir. Namun saat ia berbalik untuk pulang, kakinya berhenti. Di tanah tempat tadi retakan besar muncul. Ada satu garis tipis, sangat kecil, hampir tidak terlihat. Namun masih ada. Bagas menatapnya lama, dan tanpa ia sadari, angin malam berhembus pelan, membawa bisikan yang hampir tidak terdengar. Belum.